Stop sebelum terlambat, makanan dan minuman perusak pankreas yang wajib dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Pankreas adalah organ vital yang sering kita lupakan, padahal perannya sangat krusial dalam pencernaan dan regulasi gula darah. Sayangnya banyak makanan dan minuman yang tanpa kita sadari dapat memperberat kerja pankreas, bahkan merusaknya ya dalam jangka panjang. Di video kali ini kita akan ngebahas tuntas lebih dari 10 jenis makanan dan minuman yang bisa membebani kesehatan pankreas. Ya, jadi menjelaskan mengapa demikian, kemudian juga memberikan alternatif yang lebih sehat. Jadi simak baik-baik. Mengapa kesehatan pankreas itu penting dan apa sih yang bisa membebaninya? Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, pankreas itu punya dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan dan menghasilkan hormon pengatur gula darah. Nah, ketika pankreas ini terus-menerus ya bekerja, itu dipaksa kerja keras atau terpapar zat bahaya dari makanan ya ataupun minuman yang kita konsumsi, ini fungsi-fungsinya itu bisa terganggu. Nah, kemudian beban berlebihan, ya ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada pankreas. Ya, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada pankreas. Nah, mulai dari gangguan pencernaan, ya diabetes, peradangan pankreas, ya jadi bisa menyakitkan ya dan berpotensi mengancam jiwa. Oleh karena itu, mengenali dan menghindari makanan serta minuman yang bisa memperberat kerja pankreas adalah cara yang paling penting, langkah yang penting untuk menjaga kesehatan organ ini. Nah, jadi daftar makanannya apa aja yang memperberat kerja pankreas? Yang pertama, makanan tinggi lemak, jenuh, dan trans. Jadi gorengan ya, makanan cepat saji, kulit ayam berlemak, daging berlemak ya, kemudian produk susu tinggi lemak, dan makanan yang mengandung lemak trans ya, misalkan margarin ya, margarin padat, produk bakery olahan ya. Jadi itu sangat sulit dicerna dan memaksa pankreas itu memproduksi lebih banyak lipase, enzim pemecah lemak. Nah, jadi kalau konsumsi berlebihan ya ini bisa menyebabkan nanti peradangan. Yang kedua, makanan tinggi gula. Jadi minuman bersoda ya, kemudian jus kemasan ataupun makanan dengan tambahan gula ya, misalkan permen, kue-kue manis, sirup, makanan olahan tinggi gula, ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba. Nah, pankreas ini harus bekerja keras memproduksi insulin untuk menstabilkannya ya, untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, kalau konsumsi berlebihan jangka panjang, ini bisa meningkatkan resiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Nah, ini mempengaruhi ya kerja pankreas. Yang ketiga, alkohol. Jadi kalau konsumsi alkohol, ya itu lama-lama apalagi berlebihan itu bisa menyebabkan peradangan pada pankreas, ya pankreatitis akut ataupun kronis. Jadi alkohol ini bisa merusak sel-sel pankreas secara langsung ya. Jadi mengganggu aliran enzim pencernaan, bisa memicu peradangan, bahkan konsumsi alkohol yang sedang pun itu bisa beberapa orang dapat memicu masalah kesehatan. Nah, yang keempat, makanan sangat pedas. Nah, jadi orang Indonesia ini kan suka pedas-pedas ya. Jadi tidak semua orang sensitif sebenarnya. Makanan yang sangat pedas itu bisa mengiritasi saluran pencernaan, berpotensi memicu peradangan ya pada pankreas pada beberapa individu. Jadi terutama jika sudah punya riwayat masalah pencernaan. Jadi hati-hati sekali untuk konsumsi makanan yang super pedas. Yang kelima, makanan olahan dengan banyak bahan tambahan. Jadi makanan olahan ini sering mengandung banyak bahan tambahan, ya pengawet, pewarna, perasa buatan, lemak trans tersembunyi. Nah, jadi bahan-bahan kimiawi ini itu bisa memicu beban, ya memberikan beban tambahan pada sistem pencernaan, bisa berpotensi ya nanti pankreasnya bisa iritasi, bisa bermasalah. Yang keenam, minuman berkafein berlebihan. Minuman kafein ini boleh ya, tapi jangan berlebihan. Jadi umumnya itu moderat lah, itu aman ya. Jadi jumlah sedang itu aman. Tapi kalau berlebihan, terutama kopi, misalkan kental, minuman berenergi, ataupun kafein lain, itu dapat merangsang produksi asam lambung dan berpotensi mengiritasi saluran pencernaan. Nah, jadi kalau secara tidak langsung ini dapat mempengaruhi kerja pankreas. Yang ketujuh, makanan tinggi garam. Jadi konsumsi garam berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah.
Kemudian berpotensi mempengaruhi kesehatan pembuluh darah ya di sekitar pankreas. Kemudian selain itu makanan tinggi garam seringkali juga tinggi lemak dan ini merupakan makanan olahan. Kedelapan, minuman bersoda dan minuman berenergi. Nah, selain tinggi gula, minuman bersoda ini biasanya itu mengandung bahan kimia tambahan ya, itu bisa menyebabkan dehidrasi. Apalagi kalau dikonsumsi berlebihan ya, bisa mempengaruhi fungsi pankreas. 9. Makanan yang digoreng dengan minyak jelantah. Jadi minyak jelantah itu mengandung senyawa berbahaya akibat proses pemanasan yang berulang-ulang ya. Jadi bisa meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh termasuk pada pankreas. 10. Porsi makan yang besar. Nah, makan porsi besar sekaligus itu bisa memaksa pankreas ini kerjanya ekstra keras ya untuk menghasilkan enzim penyertaan dalam jumlah yang banyak. Ya, ini bisa memberikan tekanan berlebih ya. Jadi pankreas itu kerja keras ya. Jadi kalau seandainya terus-menerus bahaya juga. 11. Diet rendah serat. Nah, siapa yang nggak suka nih makan sayur, buah-buahan ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak makan serat, ya hati-hati. Karena serat ini membantu mengatur pencernaan dan kadar gula darah. Diet rendah serat itu dapat memperlambat pencernaan dan berpotensi memberikan beban lebih ya pada pankreas dalam jangka panjang. 12. Obat-obatan tertentu. Jadi pastikan teman-teman mengkonsumsi obat itu harus dengan resep dokter. Supaya apa? Supaya dapat pengawasan dari dokter dan sesuai dengan kebutuhan ataupun masalah penyakitnya. Misalkan teman-teman ya konsumsi obat diuretik, antibiotik, obat hormon ya. Nah, kalau seandainya tanpa resep dokter kan bahaya karena bisa mempengaruhi yaitu pankreasnya ya pada sebagian kecil orang. Nah, penting teman-teman ikuti petunjuk aturan minum obat yang benar sesuai dengan resep. Nah, muncul pertanyaan kenapa makanan dan minuman tadi itu bisa memperberat pankreas. Nah, jadi teman-teman ya, itu makanan tadi, minuman tadi itu bisa memperberat dan juga bisa merusak pankreas. Yang pertama itu peningkatan produksi enzim berlebih. Jadi makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan telan, ini bisa memaksa pankreas memproduksi lipase dalam jumlah besar. Jadi kerja berlebihan dia, akhirnya bisa menyebabkan stres ya pada sel-sel pankreas, akhirnya bisa memicu peradangan. Yang kedua, gangguan aliran enzim pencernaan. Alkohol ini bisa menyebabkan penyempitan ataupun penyumbatan saluran pankreas. Jadi bisa menghambat aliran enzim pencernaan ke usus halus sehingga menyebabkan enzim tersebut ya untuk mencerna pankreas sendiri ya. Harusnya kan mencerna makanan, akhirnya dia numpuk di situ malah dia menyerang pankreas. Yang ketiga, ketidakstabilan kadar gula darah. Nah, konsumsi gula berlebih baik dari makanan, baik dari minuman, ini akan memaksa pankreas kerja keras, memproduksi insulin. Jadi kalau overtime ya, ini dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Dan pankreas harus bekerja lebih keras lagi ya, lebih banyak lagi memproduksi insulin. Akhirnya apa? Menyebabkan kelelahan. Akhirnya kerusakanlah sel beta penghasil insulin. Yang keempat, peradangan kronis. Jadi lemak tidak sehat, gula berlebih, bahan tambahan dalam makanan olahan ya ini bisa memicu peradangan sistemik termasuk di dalam tubuh ya, termasuk pankreas. Kalau peradangan kronis itu bisa merusak jaringan pankreas dan mengganggu fungsinya. Yang kelima, stres oksidatif. Nah, jadi bahan-bahan tidak sehat dalam makanan dan minuman ini bisa meningkatkan produksi radikal bebas dalam tubuh yang menyebabkan stres oksidatif ya bisa merusak sel-sel pankreas. Yang keenam, gangguan mikrobiota usus. Nah, pola makan nggak sehat ini bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus ya, atau bisa kita sebut dengan mikrobiota. Kalau ketidakseimbangan ini terjadi, itu bisa mempengaruhi komunikasi antara usus dan pankreas. Jadi dia bisa miskom ya, bisa terganggu. Akhirnya apa? Bisa juga berkontribusi pada peradangan. Kemudian alternatif makanan dan minuman yang lebih sehat untuk pankreas, yaitu teman-teman bisa memilih. Yang pertama itu lemak sehat. Alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan ya. Kemudian juga biji-bijian. Nah, ini adalah sumber lemak tak jenuh yang lebih mudah dicerna dan bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Karena ini kaya akan antioksidan, kaya serat, ya ini bisa membantu melindungi pankreas dari kerusakan dan menjaga kesehatan pencernaan. Yang ketiga, karbohidrat kompleks. Biji-bijian, misalkan ya beras merah, kemudian ubi ya umbi-umbian ya. Jadi ini bisa memberikan energi yang lebih stabil tanpa membuat gula darah itu naik mendadak ya, jadi bagus untuk pankreas.
Yang keempat, pilih protein tanpa lemak. Ikan panggang ya, atau misalkan dikukus, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan. Jadi pilihan protein yang baik ya. Ingat, pengolahan makanan itu berperan. Yang kelima, batasi gula tambahan. Jadi gula ini pilih gula yang alami ya. Misalkan buah, sayur ya, madu itu gula alami. Nah, kemudian teman-teman ya, hindari minuman manis serta makanan olahan yang tinggi gula. Yang keenam, air putih yang cukup. Jadi teman-teman, biar tubuh tetap terhidrasi dengan baik, fungsi pankreas itu mendukung dengan baik. Jadi jangan sampai kekurangan minum. Minum 2 liter atau 8 gelas atau disesuaikan dengan aktivitas. Yang ketujuh, teh herbal tanpa kafein. Nah, pilihlah teh herbal seperti chamomile ya, atau jahe yang dapat menenangkan pencernaan ya. Ini bagus. Yang kedelapan, makanan yang diolah dengan cara sehat. Jadi pilihlah metode makanan ataupun mengolah makanan yang sehat. Direbus, dikukus, dipanggang, ditumis ya, tanpa banyak-banyak minyak ya. Jadi pilih minyak yang sehat. Kemudian tip lain untuk menjaga kesehatan pankreas. Jadi pertama, makan porsi kecil dan sering. Ini membantu mengurangi beban kerja pankreas ya dalam satu waktu. Yang kedua, kunyah makanan dengan baik ya. Jadi kunyah itu lama-lama, jangan kunyah 2-3 kali telan. Nah, kalau kunyah lama-lama, ini proses pencernaan di mulut ya itu lebih efektif ya, karena makanan itu hancur. Jadi sistem pencernaan ya itu bekerja dengan baik ya, karena dibantu dengan enzim-enzim yang efektif diproduksi. Yang ketiga, kelola stres. Jadi stres kronis juga bisa mempengaruhi sistem pencernaan. Jadi temukan cara yang sehat untuk mengolah stres, meditasi, yoga, ataupun hobi yang bisa dinikmati yang baik. Yang keempat, hindari merokok. Jadi merokok ini nggak boleh ya. Bisa merusak pankreas, bukan hanya paru-paru saja. Banyak orang yang nggak tahu. Yang kelima, jaga berat badan ideal. Kalau obesitas, ini bisa meningkatkan resiko masalah pada pankreasnya. Jadi kalau obesitas, turunkan dengan cara yang sehat. Kesimpulannya teman-teman ya, pankreas ini adalah organ vital, pondasi penting bagi pencernaan yang baik dan regulasi gula darah kita yang stabil. Jadi dengan menghindari makanan dan minuman yang memperberat kerjanya, kemudian memilih alternatif yang lebih sehat, kemudian melindungi organ ini, yaitu merupakan cara yang baik ya. Jadi dicegah supaya tidak timbul masalah kesehatan serius ya ke depannya. Ingatlah bahwa apa yang kita makan dan yang kita minum itu memang memiliki dampak langsung pada kesehatan kita, termasuk pankreas kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Kalau punya pengalaman ataupun tips seputar pankreas ya, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.